Bapak Ibu, seperti yang sudah saya bagikan judul sore hari ini tentang keuntungan gitu ya. Keuntungan di balik penderitaan. Keuntungan di balik penderitaan. Bapak Ibu, ini kasih oleh Tuhan. Saya terlalu percaya, bahkan kita memang harus percaya bahwa hidup kita anak-anak Tuhan. Kalau kita berkata saya anak Tuhan dan kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Bapak Ibu harus tahu bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, mau penderitaankah, mau bahagiakah, mau diberkatikah, mau kesusahankah, mau kehilangankah Bapak Ibu, mau kebangkrutan juga Bapak Ibu, atau berkat-berkat yang besar, hal-hal yang dahsyat Bapak Ibu, semua terjadi sudah atas kehendak, bahkan sudah difilter, disaring oleh Tuhan. Sehingga dia boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kalau ini memang juga bukan karena dosa Bapak Ibu. Kalau karena dosa ya lain lagi ceritanya. Tapi kalau hidup kita mau sungguh-sungguh, kita mau setia sama Tuhan, kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Lalu muncul penderitaan, muncul masalah-masalah. Saya mau berkata Bapak Ibu, penderitaan itu pasti akan membawa, menghasilkan keuntungan. Yang setuju bilang amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ada keuntungan. Iya kan? Ada manfaatnya. Penderitaan Bapak Ibu. Ada manfaatnya. Ada hal yang baik. Coba kita lihat dulu ya Bapak Ibu. Firman Tuhan satu buah ayat. Saya cuma khotbah ambil firman Tuhan di satu ayat ini aja Bapak Ibu ya. 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima. Gitu ya. 1 Petrus pasal yang kelima. Ayat yang ke-10, Bapak Ibu kalau ada Alkitab di rumah, kitab yang buku gitu ya, boleh dibuka gitu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10 berkata begini. Dan Allah nih ya, sumber segala kasih karunia, gitu kan, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Lihat ya, berkata begini. Allah itu ya kan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Sampai itu dulu ya Bapak Ibu. Jadi Allah yang penuh dengan kasih karunia yang telah memanggil Bapak Ibu semua, termasuk dengan saya gitu ya. Memanggil dalam panggilan yang umum Bapak Ibu untuk percaya kepada Yesus. Allah yang penuh kasih karunia itu, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu akan melengkapi, ya kan ya, satu melengkapi, kedua Allah itu akan meneguhkan, ketiga Allah itu akan menguatkan, keempat Allah itu mengokohkan kamu. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sedang dalam penderitaan gitu kan. Haleluya. Firman Tuhan bilang Allah itu akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Tapi pertanyaan besarnya adalah kapan? Kapan Tuhan melengkapi, kapan Tuhan meneguhkan, kapan Tuhan menguatkan, kapan Tuhan Yesus gitu ya mengokohkan kamu. Ayat di bawahnya ini menarik Bapak Ibu. Lanjutan dari ayat 10 tadi itu. Dia berkata begini. Sesudah. Ini bicara waktu. Jadi kapan Tuhan memberikan 4 hal yang tadi? Kapan Bapak Ibu? Perhatikan baik-baik. Sesudah. Ya ampun Bapak Ibu. Sesudah Bapak Ibu. Bukan sebelum. Ayat ini bicara sesudah gitu. Nanti kalau yang sebelum nanti. Tapi saya mau berkata bahwa 4 hal ini 4 keuntungan Bapak Ibu. Ini keuntungannya gitu. Kapan Tuhan berikan ini? Kapan Tuhan lengkapi? Kapan Tuhan teguhkan? Kapan Tuhan kuatkan? Kapan Tuhan kokohkan? Sesudah. Ya Pak, kok sesudah? Terus bagaimana ini saya dalam penderitaan? Bagaimana ini saya dalam tekanan? Kalau Tuhan nanti kokohkan saya, Tuhan nanti teguhkan saya, kalau Tuhan nanti kuatkan saya sesudah ini selesai masalahnya, ya saya nggak kuat-kuat Pak. Tapi Bapak Ibu itu bicara soal lain. Kalau Tuhan kuatkan sementara, itu lain lagi. Tapi yang ini Bapak Ibu harus pegang karena ini hal yang baik. Ini hal yang luar biasa. 4 hal keuntungan yang Tuhan beri. Tapi Tuhan beri itu sesudah. Apa itu? Sesudah kamu menderita. Seketika lamanya. Tuh.
Penderitaan tidak akan selamanya Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata seketika lamanya. Berarti ada time-nya Tuhan, timingnya Tuhan. Loh Bapak Ibu, lagi menderita hari ini, lagi susah hari ini, lagi tertekan hari ini, ya kan? Lagi apa yang kita hadapi hari ini, saya mau bilang, seketika lamanya. Itu berarti penderitaanmu, tantanganmu, tidak selamanya. Tapi kita akan dapatkan ini Bapak Ibu. 4 hal manfaat keuntungan Bapak Ibu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Haleluya. Makanya saya mau berkata sama Bapak Ibu semua, ketika kita dalam penderitaan, dalam tantangan, dalam kesukaran Bapak Ibu, pergunakan itu. Pergunakan waktu di masa-masa kita mengalami penderitaan. Gunakan. Kenapa kalau kita gunakan dengan baik Bapak Ibu, maka 4 hal keuntungan tadi itu. Apa itu? Tuhan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu, itu akan terjadi. Wah Bapak Ibu. Kadang-kadang bertanya, loh Pak, saya kan butuh kekuatan sekarang Pak, bukan nanti. Iyalah, ya saya tahu Bapak Ibu, saya tahu. Saya juga kalau dalam masalah-masalah Bapak Ibu, saya butuh kekuatan Tuhan sekarang. Memang Tuhan juga kasih kekuatan kita sementara dalam penderitaan, sementara susah Tuhan juga bisa kasih kekuatan. Tapi yang sesudah ini Bapak Ibu, sesudah kita melewati penderitaan, sesudah Bapak Ibu melewati gitu kan, melewati masalah-masalah, kesusahan-kesusahan, katakan demikian ya, kalau itu kesusahan gitu ya. Sesudah melewati tantangan, penderitaan, ini akan kita dapatkan. Dan ini manfaat atau keuntungan yang paling besar Bapak Ibu. Makanya saya mau bilang sama Bapak Ibu semua, gitu ya, saya ulang dari awal saya ngomong, kalau kita anak Tuhan yang sungguh-sungguh dan Tuhan mengizinkan ada penderitaan yang menerpa kehidupanmu, 4 hal keuntungan ini di balik penderitaan, menanti 4 hal ini Bapak Ibu, menanti 4 hal ini. Memang Tuhan taruh ini sementara juga menderita bisa Tuhan taruh, tapi nanti hasilnya lebih kelihatan ketika sesudah melewati penderitaan, gitu kan? Nah, saya akan nggak lama-lama saya uraikan gitu, paling 35 menit Bapak Ibu ya, 35 menit ke depan gitu ya. Pertama keuntungannya, ketika Bapak Ibu bertahan gitu ya dalam penderitaan. Aduh, Alkitab jujur Bapak Ibu ya, Alkitab tulis penderitaan loh Bapak Ibu. Waduh Bapak Ibu, Alkitab tulis apa? Penderitaan. Alkitab tidak tulis hal-hal yang kebahagiaan, kesukaan, berkat. Masih enak kalau Tuhan bilang, kalau engkau bahagia, ya kan? Wah, ini penderitaan. Kalau lagi bahagia nggak usah diajar gitu ya, nggak usah diajar bersyukur, nggak usah diajar apapun, udah pasti bersyukur. Tapi kalau menderita, wah Bapak Ibu, nah kita lihat dulu ya Bapak Ibu, 4 hal yang tadi gitu ya, yang Tuhan berikan kepada kita sesudah Bapak Ibu melewati penderitaan. Yang pertama kan tadi firman Tuhan bilang, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Apa yang pertama yang Tuhan berikan sesudah Bapak Ibu melewati penderitaan? Bersama dengan Tuhan tentu melewatinya gitu ya. Yang pertama yang Tuhan kasih, keuntungannya adalah apa? Allah itu melengkapi. Nah, ini penting Bapak Ibu. Tuhan itu melengkapi gitu. Melengkapi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kata melengkapi di sini unik Bapak Ibu. Ya, ini kita belajar sore hari ini. Kata melengkapi di sini Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Kalau kita baca melengkapi apa tuh Pak? Gitu. Melengkapi di sini artinya begini. Tuhan itu memperbaiki gitu. Itu Bapak Ibu ya. Ini saya ngomong Bapak Ibu, kita belajar dalam bahasa aslinya memperbaiki Bapak Ibu. To restore. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab bahasa Inggris gitu ya, ada kata to restore. Gitu. Ada yang bilang perfect gitu, untuk menyempurnakan. Tetapi saya lebih condong kepada memperbaiki, to restore Bapak Ibu. Kata ini unik Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, gitu ya. Kata ini di umumnya ya, kata memperbaiki atau bahasa Indonesia bilang melengkapi. Kata ini dipakai untuk memperbaiki kerusakan. Gitu Bapak Ibu. Kalau misalnya
Misalnya gitu ya, saya punya handphone, katakanlah handphone Bapak Ibu gitu ya. Handphone. Terus misalnya ada satu bagian dalam handphone saya gitu ya. Satu bagian dalam handphone saya yang rusak gitu atau yang hilang gitu ya. Sehingga yang rusak, yang hilang ini memutus semua pergerakan handphone saya. Sehingga handphone saya mati. Seluruhnya mati. Padahal mungkin yang hilang cuman satu bagian. Yang rusak atau yang hilang cuman satu bagian. Gitu kan. Saya bawa ke tukang reparasi gitu ya. Dia bongkar kanan, bongkar kiri, terus dia ganti. Yang rusak atau yang hilang ini, dia ganti dengan yang baru. Ketika dia ganti dengan baru, terrestore atau memperbaiki, maka handphone saya akan nyala. Nah itu kata apa itu? Kata melengkapi atau kata memperbaiki. Jadi kata melengkapi atau memperbaiki ini, ialah apa tuh? Menambahkan apa yang hilang, guna memperbaiki yang rusak. Gini Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Jika Bapak Ibu ya dalam penderitaan ini menerima penderitaan itu dengan rendah hati, dengan sabar, dengan sukacita, maka penderitaan itu dapat memperbaiki sifat-sifat yang rusak dulunya. Saya ulang Bapak Ibu. Ini pengertian makna dari kata memperbaiki. Gitu ya. Memperbaiki atau melengkapi di sini umum dipakai untuk apa? Memperbaiki hal yang rusak. Jadi penderitaan yang Bapak Ibu alami ini, setelah melewati penderitaan, maka Bapak Ibu akan melihat gitu ya. Setelah saya menderita, Tuhan mau Bapak Ibu untuk memperbaiki, untuk mengganti sifat-sifat gitu ya. Sifat-sifat yang baik yang kadangkala belum kita miliki. Itu Bapak Ibu. Tuhan menambahkannya di saat dimana justru ketika Bapak Ibu menderita. Tuhan perbaiki Bapak Ibu. Tuhan tambahkan. Tuhan ganti. Sifat-sifat yang salah. Sifat-sifat yang keliru gitu ya. Gitu kan. Yang mungkin belum Bapak Ibu miliki. Yang belum saudara miliki sebelumnya. Contoh Bapak Ibu. Contoh gitu ya. Sebelum Bapak Ibu menderita, sebelum Bapak Ibu Tuhan izinkan masuk dalam sebuah penderitaan. Dulu Bapak Ibu mungkin orang yang kurang sabar. Katakan demikian. Kurang sabar. Ini sebelum menderita Bapak Ibu. Tapi ketika Tuhan izinkan masuk lewat sebuah penderitaan. Sifat yang belum Bapak Ibu miliki itu, yaitu apa itu? Yang sabar tadi, yang kurang sabar. Ketika melewati penderitaan Bapak Ibu, Tuhan taruh. Tuhan taruh apa? Sabar. Sifat yang dulunya belum kita miliki, Tuhan taruh justru di mana? Di saat menderita. Makanya penderitaan harus diterima dengan rendah hati, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata ketika kita menderita, Tuhan sedang memperbaiki sesuatu dalam hidup saudara. Itu makna kata melengkapi, yaitu memperbaiki apa yang rusak atau menambahkan apa yang belum saudara miliki. Sifat-sifat yang mulia yang belum saudara miliki itu Tuhan taruh. Betul Bapak Ibu, Tuhan taruh. Tuhan taruh. Di saat mana? Penderitaan. Ini kita tidak dapatkan kadang-kadang di saat kita lagi senang. Kadang-kadang tidak Bapak Ibu. Sifat-sifat yang mulia atau hal-hal yang baik yang Tuhan perbaiki dan Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Kadang-kadang tidak dapatkan di saat kita diberkati. Tapi justru di saat kita menderita. Bapak Ibu. Ada orang tidak tahu berdoa Bapak Ibu. Di saat lagi senang-senang belum menderita. Tidak tahu berdoa. Gitu. Tidak mau berdoa. Tapi ketika lagi menderita Bapak Ibu. Wah. Tuhan taruh dia apa itu? Kesukaan sifat untuk mau berdoa Bapak Ibu. Justru di saat dia menderita, Tuhan tambahkan sifat itu, Tuhan lengkapi, Tuhan perbaiki. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan saudara, makanya bersyukur ketika saudara menderita, berarti ada sesuatu yang Tuhan perbaiki dalam hidup. Amin. Hai, halo. Kalau saudara sedang menderita, berarti ada sesuatu yang Tuhan restore, Tuhan perbaiki, atau Tuhan tambahkan dalam kehidupan. Gini Bapak Ibu, ada dulu orang rajin sekali cari Tuhan. Sifatnya bagus. Tapi ketika melewati sebuah peristiwa Bapak Ibu, mungkin dia diberkati, mungkin Tuhan luaskan. Sifat ini Bapak hilang. Dan Tuhan ingin munculkan kembali
sifat yang mulia yang dia miliki dulu, tapi dia terlena dengan dunia ini Bapak Ibu. Dia terlena dengan keadaan-keadaan di mana dia diberkati, sehingga mulai hilang. Ada orang kan berubah Bapak Ibu kan? Ada orang berubah di saat di mana dia diberkati. Tuhan izinkan dia menderita. Nah, ketika dia menderita inilah sifat yang hilang ini Tuhan perbaiki lagi di sini. Bapak Ibu bisa tangkap maksud saya? Jadi ada dua model Bapak Ibu ya. Satu sifat yang hilang Tuhan tambahkan lagi, Tuhan perbaiki di saat menderita. Atau Bapak Ibu yang belum sama sekali memiliki sifat-sifat yang mulia, justru Tuhan tambahkan di saat Bapak Ibu menderita. Amin. Coba kita lihat dulu Mazmur pasal 119. Mazmur 119 gitu ya. Mazmur 119. Kita buka Bapak Ibu Mazmur pasal 119 ayat 67. Ini Mazmur yang terpanjang gitu ya. Dalam pasal terpanjang dalam Alkitab, Mazmur 119, kita lihat dulu ayat 67. Dia berkata begini. Mazmur 119 ayat 67 berkata begini. Coba kita lihat dulu. Ayat 67. Kalau Bapak Ibu bisa buka gitu ya, Alkitab begini. Lihat. Sebelum, lihat 67, Mazmur 119 ayat 67 berkata begini. Sebelum aku tertindas, sebelum aku menderita, sebelum aku tertindas, aku apa? Aku menyimpang. Gitu. Tetapi sekarang ketika sudah tertindas, sudah menderita, aku berpegang pada apa? Pada janjimu. Tuh. Tuhan taruh. Bapak Ibu. Banyak orang sebelum menderita sama seperti ini. Kata pemazmur. Sebelum aku tertindas, sebelum aku menderita. Wah Bapak Ibu, aku menyimpang. Hidupku menyimpang. Betul Bapak Ibu? Sebelum menderita. Banyak orang percaya sebelum menderita. Wah hidup sembarangan gitu ya. Gak mau cari Tuhan. Enak sih gitu. Tapi ketika pemazmur bilang. Sebelum aku tertindas aku menyimpang. Tapi sekarang ketika sudah penderitaan sudah ada Bapak Ibu. Baru dia apa? Berpegang pada janjimu. Itu ayat 67. Sekarang ayat berapa? Ayat 71. Kita lompat. Tadi kan ayat 67. Sekarang ayat 71. Mazmur pasal 119 ayat 71-nya. Itu. Dia berkata begini. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Bahwa aku tertindas itu apa? Baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Penderitaan baik gak Bapak Ibu? Menurut pemazmur, baik. Apa yang sedang Bapak Ibu alami penderitaan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan Bapak Ibu ya, bukan karena dosa loh ya. Penderitaan dalam Tuhan, itu baik Bapak Ibu. Baik. Baik Bapak Ibu. Gitu. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Nah ini yang Tuhan mau Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudara terima penderitaan atau kesusahan yang sedang saudara hadapi itu dengan sukacita. Karena Tuhan lagi membangun sesuatu. Tuhan lagi tambahkan sesuatu. Sifat-sifat yang mulia yang belum engkau miliki. Atau dulu sempat engkau miliki. Tapi hilang gara-gara dunia ini. Terlena dengan dunia ini. Sekarang Tuhan mau kembalikan lagi. Tuhan merestore. Memulihkan kembali kehidupanmu. Apa yang rusak Tuhan kembalikan. Apa yang rusak Tuhan perbaiki. Itu yang pertama. Arti kata melengkapi. Saya harap Bapak Ibu bisa mengerti firman Tuhan pada sore hari ini. Dulu kita gak pernah tahu apa artinya bersyukur. Apa artinya menghargai. Jujur Bapak Ibu. Dulu kadangkala ya ada orang tidak pernah menghargai uang yang Tuhan beri. Gak pernah mau menghargai gitu. Gitu ya. Sesuka hati dia uang sesuka hati. Tapi ketika dia menderita Tuhan izinkan. Dia menderita Bapak Ibu. Dalam keuangan yang menurun. Dia masuk dalam padang gurun dalam penderitaan. Baru dia sadar. Betapa apa yang dia miliki dulu uang yang Tuhan kasih. Betul-betul berharga. Sehingga apa? Ketika dia di masa penderitaan. Kekurangan-kekurangan itu. Dia belajar sesuatu. Apa itu? Rasa menghargai. Dan bersyukur atas setiap berkat Tuhan. Dan ketika dia selesai melewati penderitaan tadi itu. Sifat yang mulia sudah muncul. Apa itu sifatnya? Menghargai dan bersyukur akan setiap berkat Tuhan. Bagus kan? Tuhan akan banyak membuat Bapak Ibu. Tuhan akan banyak pulihkan. Amin. Itu yang pertama. Keuntungan yang pertama.
ketika saudara-saudara melewati penderitaan, apa itu? Tuhan melengkapi. Atau dalam lain kata, Tuhan memperbaiki dan menambahkan sifat-sifat yang mulia ke dalam kehidupan saudara-saudara semua. Yang setuju bilang amin. Gitu ya. Yang kedua. Kita kembali di 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 tadi. Jadi Allah sumber segala kasih karunia yang telah manggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi. Kemudian yang kedua itu meneguhkan. Gitu Pak Ibu. Meneguhkan. Ini yang kedua. Arti hurufianya, arti hurufia. Kata meneguhkan, arti hurufia ya, letter leknya. Artinya itu dalam bahasa aslinya, artinya itu menjadikan keras seperti batu granit. Kalau zaman dulu kan Rasul Petrus kan gitu, di zaman dulu mereka ada batu granit, tahu batu granit Bapak Ibu itu keras gitu ya. Jadi ketika Rasul Petrus berkata kepada umat-umat, Tuhan ini ketika engkau sudah melewati penderitaan, maka Tuhan akan meneguhkan engkau. Atau secara hurufianya akan membuat engkau menjadi keras seperti batu granit. Itu bahasa asli. Kita belajar sore ini. Jadi keras seperti batu granit. Itu kan zaman itu, jadi keras seperti batu granit. Kalau kita sekarang mungkin Tuhan membuat kita, kalau zaman kita sekarang apa yang paling keras? Mungkin besi baja. Boleh Bapak Ibu gitu. Tuhan ingin membuat engkau menjadi keras seperti besi baja. Apa yang Tuhan buat keras? Apa yang Tuhan teguhkan? Dalam ayat ini mentalmu, mentalitasmu Bapak Ibu. Jadi ketika Petrus berkata, Tuhan akan meneguhkan engkau atau membuat engkau keras gitu ya. Seperti batu granit setelah engkau melewati penderitaan. Bagi kita anak-anak Tuhan, Tuhan akan membuat mentalmu menjadi mental yang apa? Tangguh, keras. Setelah justru melewati penderitaan. Wah Bapak Ibu, emang tidak mudah. Tapi memang itu akan Tuhan buat. Sehingga apa? Kita tidak mudah jadi anak-anak Tuhan yang apa? Yang cengeng. Gitu, yang cengeng. Tuhan mau buat mental kita Bapak Ibu. Dalam penderitaan Tuhan latih menjadi keras. Mental yang kuat. Itu hasil dari penderitaan. Halo Bapak Ibu. Waduh Pak susah Pak. Aduh ini aja saya sudah gak kuat bertahan. Ini aja saya sudah lemah Pak. Aduh kapan ini berakhir? Bertahan Bapak Ibu. Karena saya mau bilang berkat ini kan hanya muncul setelah kita melewati penderitaan ini yang sekarang kita alami. Apa yang kita akan muncul? Bapak Ibu akan muncul menjadi orang yang lebih kuat secara mental, secara pribadi. Itu Bapak Ibu. Arti daripada apa? Meneguhkan, membuat kita menjadi keras seperti batu granit. Kalau sekarang seperti besi baja. Apa yang dibuat keras? Mental, hati Bapak Ibu. Yang Tuhan buat kuat dan keras. Amin. Wah. Tidak mudah Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau. Tuhan mau buat kita menjadi orang yang tangguh secara mental. Menghadapi begitu banyak situasi yang sulit. Wow Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata gitu kan ya. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia. Kadangkala Tuhan pakai istrimu. Untuk membuat apa? Mentalmu jadi kuat. Kadang-kadang Tuhan pakai suamimu untuk apa? Membuat mentalmu jadi kuat. Apa ya? Betul. Kadang-kadang Tuhan pakai konflik-konflik dalam rumah tangga untuk apa? Membuat mentalmu lebih kuat, lebih tangguh, Bapak Ibu. Begitu. Itu kan? Wow, kadang-kadang Tuhan pakai suami. Aduh, suami saya Pak keras kepala. Lah itu. Suami itu Tuhan pakai untuk apa? Melatih engkau lebih tangguh, lebih punya mental yang baik. Aduh Pak, istri saya cerewet, setiap hari dicerewetin. Ada aja Pak dia marahin nih. Tiap hari tuh. Tapi Tuhan pakai istrimu untuk apa? Melatih mentalmu. Jadi lebih tangguh Bapak Ibu. Haleluya. Setiap hari. Gitu. Pekerjaanmu engkau bertemu dengan orang-orang yang menyebalkan. Ada kan Bapak Ibu? Di tengah kantor, di tengah apa, kita bertemu dengan orang-orang yang menyebalkan Bapak Ibu. Dan Tuhan izinkan lagi lama bekerja dengan orang itu. Ketemu bos yang menyebalkan, ketemu pimpinan yang waduh.
minta ampun menyebalkan. Ketemu dengan bawahan yang aduh Pak. Bapak Ibu pernah ngalami itu? Ingat, ketika kita ada di situ Bapak Ibu, ingat yang kedua ini yang Tuhan mau kita diberikan apa ini? Diteguhkan. Kata diteguhkan artinya apa? Menjadikan keras seperti apa? Batu granit. Itu rupiahnya. Atau artinya adalah Bapak Ibu, menjadikan mental kita keras, kuat, dan stabil. Amin? Jadi stabil. Menjadikan kita ini kuat, keras, dan stabil. Tidak sedikit-sedikit cengeng, tidak sedikit-sedikit tersinggung, tidak sedikit-sedikit apa itu yang mundur. Tidak Bapak Ibu. Tuhan proses. Nah, makanya orang Kristen itu memang harus diproses. Ini hal yang mutlak akan Tuhan kerjakan bagi Bapak Ibu semua. Gitu ya. Hal yang mutlak Bapak Ibu. Ingat baik-baik. Penderitaan yang sedang Bapak Ibu hadapi itu sementara. Tidak akan selamanya. Tapi memang pada satu penderitaan kita lewati. Besok lagi mungkin atau lusa atau minggu depannya lagi ada lagi tantangan dan penderitaan yang Tuhan izinkan. Untuk apa? Dilatih lagi. Mental lebih keras lagi, lebih kuat lagi, lebih tangguh lagi, lebih stabil mental Bapak Ibu. Karena ada orang mentalnya kan naik turun Bapak Ibu, betul ya? Cenderung naik turun. Tapi Tuhan membuat mentalmu stabil. Ketika menghadapi tantangan yang berikutnya, engkau sudah lebih kuat gitu. Engkau sudah lebih tangguh, stabil, secara mental stabil gitu. Kepribadian mulai apa? Tuhan bentuk dan proses dalam kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu ya. Itu yang kedua. Yang kedua apa? Yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Meneguhkan. Kata meneguhkan artinya menjadikan mental kita secara hurufiah, menjadikan kita keras seperti batu granit. Tapi secara makna menjadikan mental kita keras, kuat, dan stabil. Amin. Kalau lagi menderita, bilang sama diri sendiri, Tuhan mau saya secara mental lebih tangguh, lebih kuat, lebih siap menghadapi kehidupan. Amin. Nah, yang ketiga, nggak lama-lama ya. Yang ketiga. Apalagi yang Tuhan janjikan kepada kita, apalagi manfaat. Ini kan keuntungan di balik penderitaan. Apalagi keuntungannya yang kita dapatkan. Kalau tadi keuntungan yang kedua Tuhan teguhkan, Tuhan buat kita keras gitu ya, di mental keras. Nah yang ketiga, firman Tuhan berkata, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan. Ini mirip katanya ya. Menguatkan. Kata menguatkan memang Tuhan beri kekuatan Bapak Ibu. Tuhan beri kekuatan baru. Secara jiwa, secara spiritual Bapak Ibu. Tuhan kasih kekuatan. Tuhan kalau bicara strong Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nge-charge gitu ya. Saya pakai bahasa mudah dimengerti. Kalau handphone lagi habis baterai, Tuhan tambahkan apa? Charge. Listriknya tambah sehingga apa? Dia punya chargingnya naik lagi. Kalau dulu tinggal 10%, begitu di-charge naik, bisa penuh sampai 100. Itu maknanya Bapak Ibu. Jadi Tuhan kuatkan, Tuhan charge, Tuhan isi lagi dengan kekuatan Bapak Ibu. Justru di mana? Di saat Bapak Ibu, saudara semua sudah melewati penderitaan. Di charge-nya kapan? Bisa aja Tuhan nge-charge pada saat Bapak Ibu menanggapi penderitaan itu dengan baik. Mulai di-charge di mana? Di saat menderita. Dan ketika sudah selesai, charge-nya udah penuh Bapak Ibu, udah 100%. Coba lihat, itu keuntungannya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara mungkin gak rasa. Tapi secara spiritual, secara roh Bapak Ibu, itu Tuhan kerjakan. Bapak Ibu gak bisa lihat. Jujur Bapak Ibu ya, jujur. Bahkan kadang-kala Bapak Ibu ya, di saat sudah gak kuat, di saat sudah gak lemah, di saat sudah putus asa, berapa banyak di antara kita yang bersaksi dan berkata, iya Pak, di saat saya sudah hopeless, sudah gak kuat, tiba-tiba Pak dapat kekuatan yang baru. Betul Bapak Ibu? Itulah dia. Tuhan apa? Menguatkan. Di-charge kembali Bapak Ibu kekuatan jiwa kita, kekuatan rohani kita. Bahkan secara tubuh gitu ya. Kemarin kayaknya Pak saya lemes banget seharian. Tapi entah mengapa ketika saya berdoa, besok pagi bangun. Saya seperti kok segar. Dikasih kekuatan Bapak secara fisik. Itu Tuhan. Yang setuju bilang amin. Berapa banyak kita Bapak Ibu, Tuhan charge kembali dengan kekuatan-kekuatan dari Tuhan. Itu artinya menguatkan atau membuat kuat atau memenuhi kita dengan kekuatan.
seperti tadi saya bilang, di-charge kembali. Betul-betul secara apa ya? Secara supranatural, secara kekuatan, secara kuasa Tuhan, emang Tuhan kasih. Bapak Ibu, ketika lemah Tuhan tambah kekuatannya. Itu Tuhan. Dan ketika selesai Bapak Ibu penderitaan, kita dapatkan, kita keluar dari penderitaan itu, kita tahu, oh iya ya, saya penuh dengan kekuatan Tuhan. Nah, berapa banyak di antara kita Bapak Ibu, ketika sudah melewati berminggu-minggu dalam kesusahan yang sama, kita melewati bersama dengan Tuhan, kita berdoa, Tuhan tolong, kita berdoa. Mungkin ada orang yang taruhlah 2 minggu, katakan demikian ya, 2 minggu menghadapi situasi yang sama. Dan 2 minggu itu Bapak Ibu, dia bergumul dalam doa Bapak Ibu. Dan setelah Tuhan beri kemenangan, dia merasakan dirinya lebih kuat dari 2 minggu yang lalu. Banyak saya merasakannya Bapak Ibu. Gitu. Bertahun-tahun kita bergumul dengan hal yang sama. Berbulan-bulan kita bergumul dengan situasi yang sama, dengan penderitaan yang sama. Tapi kita lewati dengan berdoa, Tuhan, kita beribadah, Tuhan tolong. Bapak Ibu, ketika mungkin 6 bulan waktunya Tuhan tolong, Tuhan lepaskan, bebaskan kita dari sebuah penderitaan. Mungkin 6 bulan, katakan demikian. Tapi Bapak Ibu temukan diri kita sudah berbeda, jauh lebih kuat dari 6 bulan yang lalu. Setelah Tuhan tolong kita 6 bulan kemudian. Itu Tuhan. Itu keuntungannya Bapak Ibu. Kita terima penderitaan dengan rendah hati, dengan sukacita dan berkata kepada Tuhan, Tuhan jadilah kehendak-Mu atas hidupku. Bapak Ibu akan jauh lebih kuat. Akan Tuhan tambahkan kekuatan supranatural dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Tuhan akan beri. Tuhan akan memenuhi kita dengan kekuatan, asalkan kita juga mau mendisiplinkan diri kita secara rohani. Asal juga kita mau bertahan dan berjuang. Saudara-saudara, asal juga kita mau mendisiplinkan kehidupan rohani kita. Gitu. Kekuatan itu hanya bisa muncul kalau kita juga mendisiplinkan kerohanian kita. Tidak bisa kita dapatkan kekuatan yang baru kalau kita tidak mendisiplinkan daging kita, rohani kita. Kita tidak cari Tuhan gitu. Kita cuma nangis-nangis seharian. Ada orang kan begitu kan. Kalau penderitaan cuma nangis-nangis seharian. Merenung nasib seharian gitu loh. Kenapa begini? Aduh ya begini. Bersungut-sungut seharian. Nggak mungkin Bapak Ibu. Nggak mungkin akan dapatkan kekuatan baru. Nggak bakalan. Harus disiplin, harus berjuang Bapak Ibu. Tidak bisa nangis terus seharian tanpa buat apa-apa. Tidak bisa terus bersungut-sungut seharian selama 6 bulan mungkin 3 bulan. Hidup dalam menyesali nasib. Kok saya begini ya, sial sekali ya, aduh nasib saya kok buruk. Nggak bisa begitu. Itu bukan berjuang, itu bukan namanya kita melewati penderitaan dengan rendah hati dan mencari Tuhan. Nggak begitu. Kita nggak akan dapatkan kekuatan kalau caranya begitu, nggak bakalan. Amin Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu apa? Berjuang, bertahan, mendisiplinkan kehidupan rohani kita. Baru Bapak Ibu kita dapatkan kekuatan dari Tuhan. Bahkan kita akan melihat jalan keluar Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Itu yang ketiga keuntungannya. Amin. Yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Sebelum saya akan berdoa. Yang keempat, yang terakhir. Amin. Tuhan bilang apa? Di sini. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Mengokohkan. Kata mengokohkan ini unik. Gitu Bapak Ibu ya. Kata mengokohkan ini dalam bahasa aslinya artinya tuh Tuhan menaruh atau meletakkan fondasi. Gini, fondasi Bapak Ibu. Gitu ya. Kata mengokohkan, ingat ya, mengokohkan Tuhan menaruh apa? Fondasi. Kalau Bapak Ibu bangun rumah gitu atau bangun gedung, katakanlah gedung tinggi. Sebelum gedung dibangun kan di bawahnya harus ada fondasinya. Bapak bisa paham ya? Sebelum bangun gedung yang tinggi, kan yang dibangun dulu apa? Dibuat fondasi bangunannya. Fondasi. Atau boleh dikatakan tiang-tiang. Ditaruh dulu apa? Tiang-tiang. Gitu. Supaya apa? Bangunan yang di atas itu kokoh. Kalau fondasi atau tiang-tiang itu ditaruh dengan betul, dengan bagus. Sesuai dengan hitungan-hitungan arsitektur kan. Nah, Tuhan juga sama Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menderita,
dalam tantangan, sebenarnya Tuhan lagi menaruh apa itu? Fondasi-fondasi, Bapak Ibu. Tuhan lagi menaruh dasar-dasar bangunan. Dalam bahasa lain, dalam perkara rohani, Tuhan lagi menaruh fondasi-fondasi kebenaran dalam hidupmu. Tuhan taruh dasar-dasar kebenaran, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya nanti bangunan yang akan terbangun, bangunan rohani dalam kehidupan kita, itu akan berdiri kokoh, tidak mudah jatuh. Kita ingat baik-baik ketika rumah yang Yesus umpamakan. Ada rumah yang berdiri atas pasir. Kan gak ada fondasi, Bapak Ibu. Tapi rumah yang berdiri atas batu, itu fondasi batu. Kuat ketika datang badai, datang banjir, datang hujan. Mana yang roboh? Yang dibangun di atas dasar pasir. Yang tidak ada fondasinya. Tapi rumah dibangun atas batu, itu kuat. Datang banjir, datang hujan, datang badai, gak roboh. Itu kata Yesus. Sama dengan saudara-saudara. Ketika saudara lagi penderita, lagi dalam tantangan, Tuhan menaruh fondasi. Tuhan isi bangunan. Dasar. Tuhan taruh kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara. Secara rohani, Tuhan lagi mengisi Bapak Ibu. Ketika saudara-saudara bertahan dalam penderitaan, ada sesuatu kebenaran yang Tuhan taruh di hati dan hidupmu, di jiwamu, di rohmu. Tuhan taruh. Kebenaran-kebenaran dasar-dasar iman kita Tuhan taruh. Dasar iman kita Tuhan taruh. Kadang-kala Bapak Ibu, dulu orang sebelum menderita, dasar yang dia taruh adalah apa? Mengandalkan orang. Betul Bapak Ibu. Dasar-dasar yang dia punya apa? Uang. Mengandalkan uang. Mengandalkan kekayaan. Ada orang seperti itu. Sebelum menderita dia punya dasar-dasar di hidupnya Bapak Ibu. Bukan dasar kebenaran iman Tuhan. Bukan. Uang, orang lain gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan itu jadi dasar hidupnya. Tapi ketika dia menderita Bapak Ibu. Semua dasar itu dipatahkan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan taruh apa? Dasar kebenaran iman. Satu. Tuhan taruh untuk mengandalkan Tuhan. Tuhan taruh dasarnya. Ini fondasi ya. Tiang-tiang. Tuhan taruh tiang mengandalkan Tuhan. Tuhan taruh tiang apa lagi? Tuhan angkat tiang mengandalkan uang. Tuhan cabut. Tuhan taruh tiang mengandalkan Tuhan. Gitu. Ini kebenaran Tuhan kasih. Dulu kita mungkin kok ada lagi susah. Kita duluan cari orang. Minta tolong sama orang. Tuhan cabut tiang itu. Tuhan cabut. Tuhan ganti dengan apa? Dasar atau tiang yang baru. Berharap sama Tuhan. Tuhan taruh tiang yang baru. Bernama apa? Tiang doa. Wah Bapak Ibu. Tuhan taruh fondasi yang betul. Tuhan cabut semua fondasi yang dulu kita andalkan Bapak Ibu. Kadang-kala kita mengandalkan diri kita sendiri, kekuatan kita sendiri, kepintaran kita sendiri. Tuhan cabut. Justru di saat kita menderita. Amin Bapak Ibu. Tuhan taruh semua kebenaran-kebenaran itu. Makanya Bapak Ibu sungguh saya mau bilang sama Bapak Ibu. Tuhan akan pakai banyak penderitaan. Tuhan akan pakai banyak kesusahan dalam kehidupanmu. Untuk menaruh hal-hal baik dalam kehidupanmu. Kadang-kala kita perlu introspeksi diri. Mengevaluasi. Ini penderitaan ini apa yang sedang Tuhan mau kerjakan. Tanya Bapak Ibu sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau lewat penderitaan ini. Tuhan apa yang harus lakukan. Mungkin dulu engkau kurang dalam berhubungan dengan Tuhan. Sehingga lewat penderitaan Tuhan korek, Tuhan colek engkau. Hei, lebih dekat kepadaku. Betul? Saya sudah berkata berkali-kali. Di masa pandemi virus corona seperti ini. Kalau kita tidak mencari Tuhan. Tidak lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Mau tunggu apa lagi? Inilah saatnya. Dasar fondasi bangunan kita harus kita mulai bangun Bapak Ibu. Beribadah Tuhan taruh. Berdoa Tuhan taruh. Baca firman itu kan dasar paling dasar. Baca firman, berdoa, beribadah. Dan dasar-dasar fondasi yang lain. Supaya apa? Nanti ke depan di atas dasar itu kita bangun bangunan rohani hidup kita Bapak Ibu. Dan ketika ada badai, karena tiang-tiangnya ini tiang-tiang kebenaran, nggak akan roboh. Amin Bapak Ibu, nggak roboh. Ini keuntungannya saudara-saudara diberkati Tuhan. Keuntungan kita yang menderita di dalam Tuhan. Walaupun saya tahu ada orang berkata, Pak saya sudah nggak kuat. Saya sudah nggak mampu Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu ngomong begitu, Pak, saya sudah gak kuat, saya sudah gak mampu, saya sudah berdoa, Pak, saya sudah mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu percaya, tunggu Tuhan charge lagi Bapak Ibu dengan kekuatan baru. Pasti akan Tuhan buat. Karena memang penderitaan itu atas izinnya Tuhan, Bapak Ibu. Kalau atas izinnya Tuhan, pasti Tuhan mengerjakan sesuatu. Amin ya Bapak Ibu. Nah, sore hari ini itu ingin saya bagikan bagi Bapak Ibu semua. Penderitaan bagi sebagian orang, saya ulang ya. Penderitaan mungkin bagi sebagian orang adalah hal yang buruk. Tapi penderitaan bagi kita anak Tuhan adalah hal yang sangat baik. Di tangan Tuhan, penderitaan itu akan membentuk kehidupan kita semua. Di tangan Allah, penderitaan itu akan menghasilkan sesuatu yang mulia, sesuatu yang mahal harganya. Amin, saudara-saudara. Sesuatu yang mahal memang tidak mudah, tapi yang baik. Yang namanya sesuatu yang mahal dan berharga memang tidak akan mudah dihasilkan. Yang namanya barang mahal, barang mewah, barang berharga, itu pasti dikerjakan dengan apa? Dengan effort yang tinggi, Bapak Ibu. Barang mahal itu kualitasnya bagus, nggak abal-abal. Kita ini, iman kita, hidup kita ini mahal. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari saya percaya hal-hal yang murni, hal-hal yang baik akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita semua. Gitu ya.